Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, Tanjung Riau, Sukupang. Salawat dan juga salam untuk keberkahan kita semua di kajian ini kita iringkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di salah satu taman daripada taman-taman sorga, singgah di situ. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wa mariyadul jannah?" Rasul, apa yang Anda maksud dengan taman sorga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Hilaqud dzikri." Orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala atau yang bermajlis ilmu. Jadi kita berada di taman-taman surga. Beruntunglah orang-orang yang duduk di taman-taman surga. Karena orang kalau tidak pernah duduk di taman surga dunia, maka dia tidak akan pernah duduk di taman surga akhirat. Karena akan sulit seseorang melakukan perjalanan ke surga itu tanpa ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dengan kakinya, dengan kendaraannya menuju majlis-majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian di pagi hari ini kita akan mengkaji tentang dampak sebuah maksiat dan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Adraka dzalika la mahalata." Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari perzinahan. Ia pasti akan menjumpainya dan tidak mungkin tidak. Dia pasti melakukannya. Fazinatul aini an-nadhar
wa zinatul lisani al-mantiqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzib. Maka zinahnya mata dengan cara memandang yang haram, zinahnya lisan dengan cara berbicara yang haram, zinahnya hati boleh jadi berharap dan berkeinginan sesuatu yang haram, sedangkan kemaluan yang akan membenarkan atau menolaknya. Dari hadis ini kita tahu bahwa manusia siapapun pasti akan terjerumus kepada dosa. Tidak saya, tidak ibu, tidak siapapun, manusia itu pasti akan melakukan dosa sehari-harinya. Tidak lisannya ya matanya, tidak matanya ya telinganya, tidak telinga ya tangannya, tidak tangan ya kakinya, tidak kaki ya otaknya, tidak otak ya hatinya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan dosa. Makanya Nabi SAW juga mengatakan kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam itu pasti masuk pada kubangan dosa. Walaupun kata Rasul wa khairul khatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang masuk dalam kubangan dosa itu adalah orang-orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa manusia pasti terjerumus kepada perbuatan maksiat dan dosa. Lah dosa-dosa yang kita lakukan ini itu memiliki pengaruh, baik pengaruh dunia atau pengaruh akhirat. Dan pengaruh-pengaruh dosa itu tidak ada yang baik, semuanya buruk. Tapi banyak manusia itu yang mereka melakukan dosa sembunyi, berusaha sembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka berusaha sembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Ada orang-orang yang ketika melakukan dosa itu dia malu kalau dosanya tampak di hadapan manusia, tapi kalau dia melakukan dosa tampak di hadapan Allah tidak peduli. Karena aneh, yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, yang memberikan segala-galanya Allah. Tapi ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bermaksiat di hadapan manusia, yang manusia itu tidak ada kebaikan kepada kita, kita malu pula kepada dia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah redai, padahal Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia ketika melakukan dosa itu terbagi dua. Manusia ketika melakukan dosa itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada manusia itu yang sudah tidak memiliki rasa malu. Dia melakukan dosa secara terang-terangan. Dan ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan dosa-dosanya
kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kemudian Nabi SAW mencontohkan di antara orang yang terang-terangan melakukan dosa itu salah satunya, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu alaihi. Dan bagian daripada orang yang melakukan dosa terang-terangan adalah ada orang yang mengamalkan sebuah amalan dosa di malam hari padahal Allah sudah tutup aibnya. Wa yaqul, dia pun mengatakan, ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi. Tiba-tiba kemudian di siang harinya dia berjumpa dengan kawannya dan dia katakan, aku sudah berbuat maksiat semalam dengan maksiat ini dan itu, padahal Allah sudah tutupi aibnya, tapi dia singkap dengan sendirinya. Jadi kelompok yang pertama ini, Bu, adalah kelompok yang suka menceritakan dosanya sendiri dan dia tidak punya malu. Oh, kalau kita melakukan dosa kemudian Allah tutup dosa kita, jangan ceritakan kepada orang. Umpamanya ibu berkumpul 1, 2, 3 orang, kemudian ibu menggibah. Setelah ibu menggibah, ibu bubar, jumpalah dengan kawan yang tidak ikut gibah tadi. Cerita pula sama kawannya, aduh kamu coba kemarin kamu datang pada perkumpulan kita, oh seneng rame, sayang kamu tak datang. Semalam kami ngerumpi begini-begini, diceritakan pula maksiatnya. Lah ini orang yang seperti ini dianggap terang-terangan melakukan dosa. Kalau yang seperti ini saja Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan, setiap umatku dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang yang menceritakan dosanya sendiri kepada orang lain. Macam mana dengan orang yang jelas-jelas terang-terangan sedang berbuat dosa dan rela dipandang manusia, seperti orang mabuk depan manusia, orang gibah depan manusia, orang berdusta depan manusia, terang-terangan dia melakukan maksiat seperti itu. Maka kelompok yang pertama ini akan sulit dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang yang sembunyi-sembunyi maksiatnya. Dia malu kalau seandainya ada manusia yang mengetahuinya. Dia malu kalau seandainya ada kawan-kawannya mengenalinya. Jadi dia nyumpet maksiatnya itu. Kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali dia saja dan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat yang sembunyi-sembunyi pun bahaya, karena bisa menggugurkan banyak pahala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Nabi SAW menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat akan datang sekelompok manusia dengan membawa pahala yang sangat besar sebesar gunung Tihamah menghadap Allah. Tapi tiba-tiba oleh Allah dihancurkan pahala-pahalanya. Kemudian Allah memberikan alasan kenapa demikian, karena mereka adalah aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahaquha, sebuah kaum yang mereka apabila bersendirian tidak ada yang lain kecuali dia, di hadapannya ada keharaman Allah, dia pun melakukannya. Dia robek keharaman-keharaman Allah itu. Maka pahala yang sembunyi-sembunyi juga bisa menggugurkan pahala. Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi bisa menggugurkan pahala. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Lalu apa pengaruh dosa itu? Kenapa
Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sangat melarang orang melakukan dosa dan kemaksiatan itu, karena ada pengaruhnya. Jangankan lagi yang melakukan dosa itu orang biasa kayak kita, Bu ya. Sekelas Nabi Adam alaihi salatu wassalam melakukan dosa, dia di sorga. Dosa Nabi Adam tidak sebanyak dosa kita. Dosa Nabi Adam itu hanya memakan buah yang dilarang dimakan Allah, itu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau dekat-dekat pohon larangan ini, nanti kalau engkau dekat dan kau makan, kau termasuk orang yang rugi. Tetapi Allah takdirkan Adam dan Hawa pun makin penasaran, karena manusia itu biasanya makin dilarang, dia penasaran dengan yang dilarang itu. Contoh umpamanya ini, masjid ini ada 100 pintu. Silahkan masuk masjid dari 99 pintu, yang satu jangan masuk. Pintunya 100. Yang terbuka 99 pintu, yang dilarang satu pintu, enggak boleh masuk dari pintu itu. Pasti penasaran. Ini pintu yang dilarang, kenapa dilarang nih? Pasti nanti berjubel tuh di pintu, ada apa? Kenapa tak boleh masuk lewat pintu itu? Jadi orang itu malah justru kalau dilarang makin penasaran tuh. Makanya lihat, yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Kenapa orang jatuh ke yang haram? Minuman yang halal itu loh banyak, kenapa mesti minum khamr? Makanan itu banyak, kenapa mesti makan daging babi dan anjing diharamkan? Makanan yang halal di sorga itu banyak, tapi kenapa Adam malah memilih makanan yang dilarang? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dampaknya apa yang terjadi. Datang kemurkaan Allah kepada Adam, sehingga Allah katakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, ihbitu minha jami'a, keluar kalian semua dari sorga ini. Allah usir Adam dan juga Hawa beserta iblis yang pernah mengecap juga kenikmatan sorga. Allah usir semuanya, tiga-tiganya itu, keluar kalian semuanya. Akhirnya Allah turunkan 3 makhluk ini ke bumi. Kalau Adam alaihi salatu wassalam melakukan satu maksiat dikeluarkan dari sorga, kita pula yang banyak melakukan maksiat menghendaki masuk sorga, kan aneh namanya. Adam 1 kali buat dosa dikeluarkan dari sorga, kita entah berantah dosa yang kita lakukan pengen pula lah dimasukkan ke dalam sorga. Lihat pengaruh dosa itu menjadikan Adam dikeluarkan dari sorga. Karena memang setiap maksiat itu ada pengaruhnya. Baik, kita akan rinci. Sebelum kita bicara pengaruh, kita akan menjelaskan kenapa manusia bisa melakukan dosa. Kenapa saya, ibu atau siapapun bisa masuk ke dalam dosa. 1, dha'ful iman, karena lemahnya iman. Yang menjadikan orang maksiat itu karena lemahnya iman. Makanya iman menurut keyakinan ahli sunnah itu, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu menurut ahli sunnah bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Orang yang lemah imannya pasti terjerumus kepada maksiat. Tapi orang yang kuat imannya, insyaallah dia akan dijaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-jahlu billah, karena kejahilan. Makanya pentingnya thalabul ilmi itu supaya kita terbentengi dari maksiat. Karena orang yang berilmu itu dia tahu ini maksiat, ini tidak, ini ibadah, ini tidak, ini ikhlas, ini tidak. Ini yang utama, ini yang tidak, dan begitu seterusnya. Tapi orang yang jahil, dia tidak paham ini tak boleh dilanggar dia, ini boleh tak dilakukan dia.
Ini dosa malah dilakukannya, ini pahala malah ditinggalkannya. Itulah orang jahil. Makanya kejahilan ini adalah sebab terbesar orang masuk ke kubangan dosa. Yang ketiga, dha'ful azimati ala rusdi, lemahnya keinginan untuk berubah. Berubahnya keinginan berubah itu hanya di otak saja. Saya ingin tobat, tapi tak tobat-tobat. Saya nyesal ini gara-gara berbuat dosa begini-begini, mau berhenti tapi tak berhenti-berhenti karena kurang kuat keinginan berhentinya. Ada orang judi online, akhirnya kalah, bangkrut, stres dia, nyesel kenapa aku judi katanya. Tapi kalau ada duit lagi, judi lagi dia. Lah itu kurang kuat keinginan berubahnya. Makanya terjerumus terus. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara sebab orang itu masuk ke dalam kubangan maksiat adalah kathratus syahwati wasyubhat, mudah mengikuti syahwat dan syubhat. Keinginan perutnya itu tidak bisa direm. Jadi keinginan syahwat kita tidak bisa dikendalikan, semua diperturutkan. Pengen ini, iya, pengen itu, pokoknya semua dituruti sama dia. Memperturutkan syahwat itu, itulah diantara sebab orang mudah melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kelima, al-ghurur wal aman, tertipu oleh dunia dan tertipu oleh angan-angannya. Banyak orang yang tertipu dengan dunia, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, seperti orang-orang yang judi itu. Dia pikir, saya mau pasang judi, nanti kalau dapat banyak saya tobat, bisa untuk modal kata. Sekali pasang dapat dia. Dia pikir, aduh, ini masang sedikit dapat banyak, masang lagi lah besok. Jadi tergiur dengan angan-angan tuh. Di pekerjaan juga sama. Akhirnya dengan tergiur dengan angan-angan, masuklah kepada bab rasuah, kepada bab korupsi, kepada bab maling, kepada bab nyolong, dan begitu seterusnya. Karena angan-angan dunia terlalu panjang. Nah, ini juga penyebab orang masuk ke dalam kubangan dosa. Kemudian yang ke-6, mukhalatatul fasiqin, bergaul dengan orang fasik, bergaul dengan orang jahat. Sebaik apapun manusia, kalau punya teman yang jelek, pasti dia akan terpengaruh dengan kejelekannya. Maka hindari teman-teman yang tidak baik itu, karena itu pula yang menjadikan manusia terpengaruh untuk melakukan perbuatan jahat. Kemudian yang ke-7, al-ighrar bi afwillah, tertipu dengan maha pemaafnya Allah. Allah kan pemaaf, Allah kan penyayang, gak apa-apa, saya kan masih muda, nanti kalau usia 40 tahun saya akan tobat, Allah kan pemaaf. Ini bahaya, keyakinan-keyakinan seperti ini. Iya, kalau sampai 40, 50, 60 tahun dia masih hidup, kapan lu tobat? Nanti nunggu haji Pak Ustadz katanya. Udah haji tak tobat-tobat juga. Karena tergiur dengan Allah itu pemaaf. Betul, Allah itu pemaaf, Allah itu rahim, penyayang. Tetapi jangan pula kalimat-kalimat seperti ini mengulur-ngulur kita untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya dia tenang dengan dosanya. Kemudian yang nomor 8, al-qunut min rahmatillah. Orang yang menyebabkan terus melakukan dosa itu karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah banyak dosa yang dilakukannya, mau tobat setan datang. Ngapain kau tobat? Tobatmu tidak akan diterima. Akhirnya terus saja dia dalam kubangan kemaksiatan karena merasa kunut, putus asa. Ataupun al-ihtijaj bil qadar, berdalil dengan takdir pula. Saya pernah dialog dengan orang LGBT, orang Banci Kaleng. Jadi saya nasihati, kembalilah kepada kodratmu.
kembalilah kepada laki-laki. Kok laki-laki ngapain jadi perempuan pula? Apa jawabannya Ustaz? Sudah takdir. Jawabannya udah takdir Ustaz katanya. Nanti kalau Allah robah takdirnya saya pun balik lagi ke laki-laki. Kan enak kali dia ngomong gitu. Jadi ada orang itu yang dia tidak mau meninggalkan maksiat itu berhujah dengan takdir pula dia. Sudahlah jangan maksiat, dah takdir Ustaz, memang saya seperti ini. Ataupun yang kesembilan, tulul amali wa hubbud dunya wa tulul amali. Terlampau cinta dengan dunia dan angan-angan yang melambung sampai ke langit. Akhirnya orang tidak mau melakukan bertobat dari dosa. Ketika orang kemudian terpikat dengan dunia, kemudian rakus dalam mengejarnya, biasanya orang ini tidak peduli halal haram. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian zamannya, kata Rasul, almar'u la yubali bima akhadal mal. Seseorang tidak akan peduli bagaimana cara mengambil harta. Amin halalin am min haramin. Apakah diambil dari cara halal atau haram, enggak peduli di akhir zaman itu. Dan sekarang sudah terbukti sabda Rasul 14 abad yang silam bahwa nanti akan ada manusia yang tidak peduli cara mengambil harta. Kenapa? Karena terlampau cinta dunia dan angan-angan terlampau tinggi. Ataupun yang menyebabkan orang itu tidak mau meninggalkan dosanya, al-kibru, karena kesombongan. Sombong itulah yang mengantarkan dia tidak mau tobat. Ataupun as-suyur al-fitan, banyaknya fitnah di mana-mana. Banyaknya fitnah di mana-mana. Mungkin orang itu hidup di lingkungan yang banyak maksiatnya. Tetangga sebelah tukang ngerumpi, tetangga sebelahnya lagi tukang adu domba, tetangga yang depannya pula lah itu pula ngomongnya enggak jelas, suka menghina. Tetangga belakangnya lebih parah lagi, gibahnya iya, dustanya iya, adu dombanya iya. Jadi dia dilingkari dengan orang-orang yang membawa fitnah. Makanya kalau memang lingkungan itu tidak baik, banyak fitnah, pindah dari situ, selamatkan agamanya. Ataupun karena meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, karena dia tidak mau mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga maksiat itu tetap saja kemudian dilakukannya. Inilah di antara sebab kenapa orang susah meninggalkan maksiat. Adapun pengaruh maksiat yang pertama, hirmanul ilmi. Orang kalau maksiat itu, maka ilmu akan diharamkan kepadanya. Ketika Imam Malik rahimahullahu taala memandang muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Jadi Imam Malik satu hari berkumpul dengan Imam Syafi'i yang ketika itu masih kecil, tapi sudah cerdas, ya. Jadi ketika Imam Malik melihat wajah Imam Syafi'i, maka Imam Malik itu kan kuat firasatnya. Dia dianugerahi oleh Allah kuat firasatnya. Dia tahu bahwa orang ini, maksudnya Imam Syafi'i ini bukan orang biasa. Nanti dia akan tumbuh dewasa dan akan menjadi ulama besar. Maka Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nuran." Wahai Syafi'i, kata Imam Malik, aku lihat Allah menganugerahkan ke dalam hatimu cahaya. Fala tudfiqu bidzulmatil maksiati. Jangan kau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan kegelapan maksiat. Imam Syafi'i tahu, Imam Malik tahu Imam Syafi'i ini cerdas. Ya, dan Imam Malik punya firasat bahwa Imam Syafi'i ini akan menjadi ulama besar. Makanya Imam Malik menasihati dari kecil kepada Imam Syafi'i, aku lihat dalam hatimu penuh cahaya wahai Syafi'i. Tolong jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Kenapa kemudian Imam Malik mengatakan seperti itu? Karena ilmu itu adalah cahaya.
dan cahaya Allah itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepadanya. Dari situ Imam Syafi'i menceritakan tentang kisahnya ketika belajar kepada Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi' su'a hifdin fa arsyadani bi an tarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang buruknya hafalan. Maka Imam Waqi' memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ketahuilah wahai Syafi'i, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak dimasuki oleh orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ketika Imam Waqi' menasihati Imam Syafi'i terpikir, maksiat apa yang saya lakukan? Perasaan saya tidak pernah maksiat. Kenapa hafalanku rontok? Kenapa hafalanku hilang? Kenapa ilmuku hilang? Barulah sadar Imam Syafi'i, oh jangan-jangan gara-gara aku selalu berjalan dari rumah menuju rumahnya Imam Waqi' itu melewati depan pasar. Akhirnya oleh Imam Syafi'i diganti rutenya, yang biasanya jalan menuju tempat gurunya di depan pasar, dia ganti rutenya ke belakang pasar. Setelah diganti rutenya ke belakang pasar, akhirnya menguat lagi hafalannya. Subhanallah, Imam Syafi'i ini lewat depan pasar, kan tidak maksiat, yang maksiat kan penduduk pasar. Karena pasar itu kan gudangnya maksiat, Bu. Yang tangkar ada di pasar, yang melaknat ada di pasar, yang orang timbangan takaran meteran ada di pasar, yang kedukun biar laris ada di pasar. Pasar itu gudangnya maksiat. Lah Imam Syafi'i hanya lewat depan pasar saja. Tapi boleh jadi mungkin ketika dia sedang lewat depan pasar, mungkin matanya melirik, ada orang yang bertengkar, ada orang yang sedang melakukan maksiat, kemudian dia biarkan saja, dan begitu seterusnya. Itu pula yang menjadikan rontok hafalan Imam Syafi'i, padahal dia tidak melakukan maksiat. Tapi begitulah pengaruh maksiat. Pengaruh maksiat itu bisa mengharamkan ilmu kepada kita. Yang kedua, wahsyatun fil qalbi. Biasanya maksiat itu membawa ketakutan dalam hati. Orang yang suka maksiat tidak akan tenang hidupnya. Orang yang suka bermaksiat tidak akan punya ketenangan dalam hidupnya. Bawaannya penuh dengan kecemasan, bawaannya penuh dengan ketakutan, bawaannya penuh dengan ketidaknyamanan. Pokoknya dibuat hidupnya seolah-olah tidak ada masa depan. Ketakutan dan ketakutan. Itulah maksiat. Iya betul, ketika dia melaksanakan maksiat rasanya lezat. Orang berzina mungkin saat berzina dia merasa lezat dengan maksiatnya. Orang yang minum khamar saat minum khamar dia merasa lezat dengan minumannya. Orang yang berjudi saat dia berjudi merasa lezat dengan judinya. Iya waktu maksiat. Tapi setelah maksiat itu Anda tinggalkan, maka disitulah akan nampak pengaruhnya, di mana Allah akan tanamkan hati perasaan ketakutan yang luar biasa dalam hatinya, ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Hidupnya itu enggak ada lagi masa depan. Yang adanya stres dan begitu seterusnya. Entah dari mana stresnya, atau ada saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, qillatut taufiqi wa ta'sirul umuri. Maksiat ini akan menjauhkan kita dari taufik Allah, hidayah, dan akan mempersulit segala urusan. Jadi pengaruh yang ketiga, maksiat ini akan menjauhkan kita dari taufik, hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi Allah akan menjauh dari kita. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mereka meninggalkan kemaksiatan dan menyibukkan dengan ketaatan, maka Allah akan mendekat kepada kita, boleh jadi akan memberikan taufiknya kepada kita. Jadi orang yang suka melakukan kemaksiatan, hidayah taufik bukan hanya tidak akan sampai, boleh jadi yang sudah diterimanya akan dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersulit perkaranya. Kemudian yang keempat, wahanul badan.
Orang yang suka bermaksiat itu menjadikan badannya lemah. Menjadikan badannya lemah. Tidak punya semangat hidup. Makanya lihat hadis Nabi SAW itu, Bu. Kita ini kalau malam hari biasanya didatangi setan, Bu. Saya, ibu, siapapun kalau malam-malam itu pasti setan datang ke kita saat hendak tidur. Kemudian setelah ibu terlelap tidur, maka setan mulai mengambil talinya, kemudian mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan. Setiap kita diikat, setiap tidur malam itu pasti setan datang mengikat tengkuk kita. Kemudian setiap ikatan setan akan mengatakan di telinga kita, nim naumatan tawilah, tidur, tidur, malam masih panjang loh, padahal udah subuh tuh. Ya. Asli dibilang tidur, tidur, malam masih panjang. Padahal alarm 3:30 sudah pusing, bangunin kita pula tak bangun-bangun. Yang pusing alarmnya bukan kitanya. Jadi kata Nabi SAW, fa in istaiqadha, kalau seandainya kita bangun, wa dzakarallah, kemudian mengingat Allah, halat lahul uqdah, maka satu ikatan akan lepas dari leher kita. Wa in tawaddaa, kalau dia berwudu, halat lahul uqdah, maka ikatan kedua akan terlepas. Wa in shalla halat lahul uqdah, maka kalau dia salat, maka semua ikatan akan lepas dari tengkuk kita, sehingga di pagi hari tayyibun nafsi nasyatun, maka dia jiwanya akan baik dan akan semangat hidupnya. Tuh lihat, ini pengaruh ketaatan. Tapi sebaliknya, mafhum mukhalafahnya kan, pemahaman kebalikannya. Berarti kalau tidak bangun, dia tidak berzikir, dia tidak wudu, dia tidak sholat subuh, berarti ikatannya belum lepas dari lehernya. Kata Rasul, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka dia jiwanya akan buruk dan dia menjadi orang pemalas. Jadi orang yang meninggalkan sholat subuh itu, Bu, orangnya jadi pemalas. Kenapa pemalas? Badannya lemah. Allah yang buat dia lemah. Tidak ada kepikiran untuk masa depan lagi. Aktivitas dia buntu satu hari itu. Akan Allah banyak datangkan masalah, entah dari mana masalahnya. Pokoknya ada saja masalah itu. Orang walaupun sehat secara fisik, tapi kalau sakit secara pikiran, itu melemahkan badan kan. Betul, ibu sehat, kolesterol tak ada, asam urat hilang, darah tinggi normal, tapi otak error, Bu. Pasti bawaannya lemas kan, Bu, maunya tidur aja, stres. Itu akibat maksiat, Bu. Ini kalau ibu seperti itu kondisinya, berarti ada maksiat. Ini yang keempat, mengakibatkan wahanul badan. Maksiat itu mengakibatkan lemahnya badan. Yang kelima, hirmanul rizki. Allah haramkan rizki. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yuhramur rizqu bi dzambin yusib. Sesungguhnya seorang hamba, kata Allah, akan diharamkan rizki padanya karena sebuah dosa yang dilakukannya. Bu, dosa itu bisa menjadikan rizki kita terhalang. Onda Ustaz, banyak kok tuh saudara saya itu nggak sholat, puasa Ramadan nggak puasa Ramadan, kadang-kadang zina, usahanya bagus-bagus saja. Itu istidraj namanya. Kalau Allah memberikan rizki di atas kemaksiatan yang dilakukannya, berarti Allah sedang melakukan istidraj. Apa istidraj? Tertipu dengan maksiat dan tertipu dengan nikmat. Ya, memang Allah akan berikan, tapi pada waktunya Allah akan cabut dan dia akan mengalami penyesalan. Tapi umumnya kenapa rizki dia seret, kenapa rizki dia banyak masalah, itu karena dosa yang dilakukannya. Banyak yang sudah bercerita kepada saya, banyaklah, bukan satu dua, udah banyak.
Ada yang rumahnya akhirnya dijual, ada yang kendaraannya akhirnya dijual, tanahnya dijual, akhirnya hidup belangsak. Rupanya apa? Karena terlilit uang riba. Terlilit uang riba. Jadi orang-orang yang terlilit dengan uang riba, kalau di zaman sekarang kan ada namanya pinjol kan, Bu ya. Pinjol ya, pinjaman online kan itu kan. Kan banyak tuh. Dia tidak sanggup membayar, bukan hanya pokoknya, ribanya dia tidak sanggup membayar, dia dikejar-kejar, akhirnya stres. Ujung-ujungnya apa? Datang ke jembatan Satu Barelang, nyemplung dari situ. Makanya di situ ada spanduk, dilarang bunuh diri katanya. Kadang-kadang memang dosa itu mengharamkan rizki, mengharamkan rizki. Karena kita ini sudah terbiasa dari kecil sampai dewasa sampai tua itu dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Kecil-kecil main judi online, ya kan Bu? Kecil-kecil Pak main game online. Anak-anak itu coba udah dipegangi game online, nanti udah dewasa mainnya bukan game online lagi, tetapi naik sedikit jadi judi online. Udah tua Bu, pinjaman online, itu main online semua nih. Kecil udah gamenya online, dewasa ketemu juga dengan pinjaman judi online, sudah tua pula pandai pinjam dia. Karena sekarang ini Bu, di handphone ini hati-hati, kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi menggiur kita, pinjaman mudah, pinjam. Iya betul, pinjam mudah, bayarnya yang tak mudah. Maka jauhilah hal-hal yang masuk kepada maksiat itu, karena akan diharamkan rizki padanya. Kemudian yang keenam, mahku barakatil umri, dihilangkan berkahnya umur. Maksiat itu menghilangkan berkah umur. Harusnya umur yang pendek, entah mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun meninggal dunia, harusnya banyaklah amalan kita yang dihadapkan kepada Allah itu. Tapi justru maksiat kita yang banyak dihadapkan kepada Allah. Memang hidup ini Bu, usia yang kita habiskan mulai dari akil balik sampai hari ini, mungkin di antara ibu ada yang usia 40, 50, 60 tahun. Kita kan dihadapkan dengan pahala dan dosa kan. Di depan kita loh dihadapkan dengan pahala dan dosa. Ada perkara-perkara yang mengandung pahala, ada perkara-perkara yang mengandung dosa. Maka pandai-pandailah cara memilah dan memilih. Jangan sampai kemudian umur kita dihabiskan dengan dosa dan tidak mendulang pahala. Karena Rasul yang mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalannya, dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya jelek pula amalannya. Maka tinggal milih mana. Kita habiskan umur kita ini untuk kemaksiatan, ataukah kita habiskan umur kita ini untuk ketaatan. Kemudian yang nomor 7, hirmanu ta'ah. Orang yang bermaksiat ini biasanya diharamkan kelezatan taat. Salat tidak khusyuk, itu gara-gara maksiat tuh. Bangun malam untuk tahajud malas, itu gara-gara maksiat. Apalagi salat subuh dingin-dingin suruh bangun, tak mau bangun, itu gara-gara maksiat. Jadi maksiat ini akan menghilangkan kelezatan ibadah. Apapun ibadahnya tidak akan merasa lezat. Dulu ada seorang ulama namanya Ibrahim ibn Adham. Satu hari Ibrahim ibn Adham ini ingin iktikaf di Baitul Maqdis di Palestina sana. Dan posisi dia ada di Mekah. Sebelum dia berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, dia ingin bawa bekal untuk perjalanannya. Dibelinya kurma 1 gantang.
Ketika dia membeli kurma, di penjual kurma adalah satu kurma yang berada di bawah gantang dia. Disangkanya kurma yang jatuh dari gantang yang sudah dibelinya. Dia ambil, dia makan. Kemudian setelah itu dia safar ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian i'tikaf di situ selama beberapa hari. Aneh tapi nyata, kata Ibrahim, aku tidak pernah merasakan gundah gulana seperti ini. Kok ibadah saya tidak pernah khusyuk, kata. Salat tahajud yang enggak khusyuk, i'tikaf enggak khusyuk, baca Quran enggak khusyuk. Ada apa dengan saya, kata Ibrahim bin Adham ini? Apa dosa yang sudah saya lakukan? Akhirnya dia teringat dengan kurma tadi. Jangan-jangan gara-gara sebutir kurma yang saya makan di bawah gantang. Jangan-jangan sebutir kurma itu bukan kurma yang sudah saya beli yang jatuh dari gantang. Boleh jadi mungkin sebutir kurma itu milik pedagang tadi, tidak masuk dalam gantangannya. Kemudian saya makan. Jangan-jangan gara-gara itu pula aku tidak khusyuk ibadah ini. Akhirnya dia pulang kembali dari Baitul Maqdis ke Mekah. Coba bu, itu perjalanan 40 hari loh ya, naik unta. Sampai di Mekah dia cari itu penjualnya, ingin minta keikhlasan dan maafnya. Setelah ketemu kaget karena yang jual sekarang beda dengan yang jual kemarin. Yang jual kemarin orang tua, yang jual sekarang anak muda. Rupanya itu anak daripada orang tua yang menjual sebelumnya. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan kepada anak muda ini, sebenarnya saya ingin datang meminta maafmu kepada bapakmu yang dulu berjualan di sini. Kemana bapak? Kata anak ini sudah meninggal, katanya. Masya Allah. Lalu siapa yang menggantikan ayah? Kata anak muda ini, saya. Kemudian Ibrahim bin Adham menceritakan, dulu bapakmu saat jual kurma, aku beli satu gantang. Kutemukan satu kurma di bawah gantang, kukira itu kurmaku yang jatuh dari gantang. Tapi saya kira ini bukan kurmaku. Saya ingin minta kehalalan. Saya ingin minta keikhlasan. Anak ini mengatakan, bagi saya tidak masalah wahai fulan, tapi ayahku punya anak 10 masalahnya. Akhirnya apa? Ibrahim bin Adham berkeliling meminta maaf satu persatu kepada anaknya. Setelah semuanya dia minta maaf dan minta keikhlasannya, baru dia tenang ibadahnya. Begitu bu, ya. Kadang-kadang maksiat ini menghilangkan kelezatan dalam ketaatan. Kenapa saya tidak pernah khusyuk dalam sholat? Kenapa baca Quran itu tidak bisa menangis, nggak pernah ada pengaruhnya? Kenapa saya ini mendengar pengajian biasa-biasa saja? Pokoknya nggak ada pengaruh apapun. Maka sekali lagi, kalau hati kita tidak berpengaruh dengan ketaatan, ketahuilah berarti ada maksiat yang kita lakukan di situ. Ini yang ke-7. Yang ke-8, libasuz zulm. Pengaruh maksiat itu akan dipakaikan kehinaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, aballah illa an yudhilla man asa. Allah enggan kecuali Allah hendak menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka siapapun yang bermaksiat kepadanya, Allah rendahkan dia di bumi. Dan kalau Allah merendahkan, tidak ada yang bisa mengangkat dia. Sebagaimana orang yang Allah angkat tidak bisa ada orang yang merendahkannya. Kemudian yang 9, hawanul mudhnib Allah. Hawanul mudhnib Allah. Maka dianggap hina di hadapan Allah. Orang yang berdosa itu dianggap hina di hadapan Allah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Orang yang sudah dihinakan Allah, tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Yang ke-10, hawanul mudhnib 'alan nas, bahkan hina di mata manusia. Allah yang buat hina. Orang-orang yang melakukan dosa itu hina di hadapan manusia. Orang yang suka berdusta gak akan dipercaya manusia. Bahkan sebenarnya kalaupun ada orang yang melakukan kezaliman kepada orang, bukan kepada kita, dan kita tahu, kadang-kadang kita tidak mau bermuamalah dengan dia kan. Ah malas katanya, pinjam uang sama dia. Ada kawan saya pinjam uang sama dia, malah diriba-ribakan. Ketika dia pinjam uang sama dia, tak mau dibayar-bayar. Jadi kalau orang sudah bermaksiat, dipandang manusia pun tak bagus.
Kemudian yang nomor 11, la'natu al-bahaim lil mudhlim. Semua binatang-binatang yang ada di bumi ikut melaknat orang-orang yang berbuat dosa. Karena salah satu pengaruh dosa itu apa, Bu? Menghalangi Allah menurunkan berkahnya berupa hujan dari langit. Sementara hujan itu kan bisa dimanfaatkan, bukan hanya kita manusia, binatang-binatang pun ikut memanfaatkan air hujan itu. Tapi ketika hujan tidak turun karena maksiat manusia, marah binatang-binatang itu. Maka binatang-binatang itu akan melaknat kita yang berdosa, na'udzubillah. Kemudian yang nomor 12, in'idamul ghirah, hilang kecemburuan, enggak peduli lagi hidupnya. Yang ke-13, zawalun ni'am, hilang nikmat yang lainnya. Yang ke-14, ar-ra'bu wal khawfu fil qalbi, penuh dengan kecemasan dalam hatinya. Yang ke-15, dihabul haya, hilang perasaan malunya. Yang ke-16, i'tiyadudz dzunub wa tuwalidus sayyi'at, membiasakan melakukan dosa itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang lain. Orang kalau melakukan satu dosa pasti akan melakukan dua dosa. Orang yang melakukan dua dosa pasti melakukan tiga dosa, dan begitu seterusnya. Dosa ini beranak. Bukan bakso saja beranak gitu ya. Dosa pun bisa beranak, Bu. Dosa pun bisa beranak masalahnya. Awalnya ghibah jadi dusta. Awalnya dusta jadi namimah. Itu dosa itu, beranak-beranak. Kemudian yang nomor 17, at-tabu 'alal qalbi. Hati akan tertutup. Karena satu dosa itu kan satu titik hitam dalam hati. Dua dosa, dua titik hitam dalam hati. Kalau hati tertutup titik hitam sehingga tidak ada celah lagi, maka susah untuk mendapatkan nasihat dan hidayah. Kemudian yang nomor 18, asiru syaitan. Orang yang berbuat dosa itu menjadi tawanan setan. Kita tertawan oleh setan. Setan berhasil mengajak kita untuk masuk menjadi penghuni neraka. Dan yang terakhir, ini yang paling bahaya, nuzulun niqam. Dosa itu menjadikan turunnya iqab dan hukuman Allah kepada kita. Tidaklah gunung meletus, kebanjiran, angin puting beliung, longsor, atau apa namanya dari musibah-musibah itu. Di balik musibah-musibah yang terjadi itu, penyebab terbesar atau penyumbang terbesarnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan terakhir, lalu amalan apa saja yang bisa menggugurkan dosa itu? Apa sih amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa? Satu, berwudu. Nabi SAW mengatakan, ma mimri'in muslim, tidaklah seorang muslim menghendaki hadir dalam salat yang 5 waktu, tahduruhu salatul maktubah, fayuhsin wudu'aha, dia pun memperbaiki wudunya, wa khusyu'aha, dan memperbaiki khusyunya, wa ruku'aha, dan memperbaiki rukunya, illa kanat kafaratul lima qablaha minadz-dzunub, kecuali itu semua menjadi kafarah dari dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka berwudu itu bisa menggugurkan dosa. Jadi ibu kalau berwudu, perhatikan gerakannya, jangan asal-asalan, Bu. Karena banyak orang-orang awam itu berwudu asal-asalan. Kadang kaki diseblok saja nggak dicuci, ya kan? Kadang-kadang ngusap kepala itu cuman ya apa, diusap-usap aja, itu pun dengan diambil jambul-jambulnya saja kan, itu nggak serius gitu ya. Jadi berwudulah dengan wudu yang baik, karena dengan cara itu dosa-dosa kita akan terhapus. Yang kedua, salat 5 waktu. Salat 5 waktu juga sebagai kafarah dzunub, penghapus dosa. Karena Rasul kan mengibaratkan begini, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai yang sangat jernih dan tidak terkontaminasi apapun airnya.
betul-betul jernih. Lain dengan sungai-sungai sekarang kan Bu. Di Beliung kan ada sungai juga di situ. Wah, itu keruh semua. Mandi di situ gatal semua kita. Jadi kalau seandainya di depan rumah kita ini ada sungai jernih, kata Rasul, engkau mandi sehari 5 kali. Kira-kira bersih nggak tuh? Bersihlah. Kita ini mandi biasanya yang paling rajin kan 3 kali, pagi, siang, sore, itu udah bagus tuh. Tapi kebanyakan rata-rata 2 kali lah ya. Pagi mau kerja, sore pulang kerja. Ya, atau juga ada yang sekali aja, pagi tak mandi, pulang kerja baru mandi. Tapi ada juga yang tak pernah mandi seminggu sekali pun, nunggu Jumat, ada juga itu. Yang lebih parah setahun sekali nunggu Idul Fitri, wah itu dah payah tuh. Itu orang gila tuh. Tapi yang jelas bahwa Rasul mengatakan kalau kita mandi sehari 5 kali, bersih-bersih, tidak mungkin nggak bersih. Bisa masuk angin mungkin, akan mandi ya. Tapi Rasul ingin mengatakan kalau kalian mandi sehari 5 kali itu bersih badan, maka begitu juga dosa-dosa kita kalau digempur dengan sholat 5 waktu, maka akan bersih. Sebagaimana bersihnya badan dari daki ketika kita mandi, maka sholat bisa membersihkan dosa-dosa yang berkerat dalam badan kita dengan cara sholat 5 waktu. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-masyu ilal masajid, berjalan menuju masjid bagi laki-laki tentunya. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian hal-hal yang Allah bisa menghapuskan kesalahan kalian dan Allah akan angkat derajat kalian. Sahabat mengatakan tentu Rasul. Maka Rasul mengatakan isbagul wudu alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur riba. Caranya perbaiki wudu walaupun engkau sedang malas untuk berwudu. Yang kedua, perbanyak langkah ke masjid. Kemudian yang kelima, al-muhafadzatu ala salatil jum'ah, menjaga salat Jumat bagi laki-laki tentunya ya. Kemudian yang keenam, yang bisa menggugurkan dosa adalah as-sabr indal marid, sabar ketika ditimpa sakit. Karena ada orang-orang yang ketika sakit tuh susah bersabar. Kita ini pandai kalau kita mamanya sedang berziarah kan Bu. Mungkin ada saudara kita sedang sakit, pandainya lah kita nasihati saudara kita itu yang sabar ya, yang sabar. Itu karena dia yang menziarahi. Coba posisinya dia yang sakit. Kadang-kadang dia tidak lebih sabar daripada orang yang ketika kita ziarahi dia sabar pula. Kita katakan sabar, saya sabar. Ketika dia yang sakit, semua lisannya keluar. Nah ini kalau dia bisa sabar ketika menghadapi sakit, maka sabar itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang ketujuh, siyamu nahari Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ntar lagi 1 bulan lagi lah kita akan datang bulan Ramadan, karena puasa Ramadan bisa menggugurkan dosa. Kemudian juga yang nomor 7, berpuasa hari Asyura, berpuasa hari Arafah, itu juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang nomor 8, haji dan umrah. Kalau memang Allah berikan rizki kepada kita bisa haji berangkat. Kalau Allah berikan rizki bisa umrah berangkat, karena haji dan umrah itu bisa menggugurkan dosa. Adapun haji, Rasul mengatakan pulang seperti anak yang baru dilahirkan. Adapun umrah, Rasul mengatakan al umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Kalau ibu umrah 2 kali, umrah tahun kemarin dan tahun sekarang, maka antara umrah dengan umrah itu sebagai penggugur dosa. Kemudian yang ke-9, as-sadaqah, banyak bersedekah, karena sedekah itu juga bisa menggugurkan dosa. Yang ke-10, alhamdu ba'da ta'am, ibu kalau habis makan ucapkan alhamdulillah.
Karena ucapan alhamdulillah setelah makan itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang nomor ke-11-nya, ujian yang Allah timpakan kepada kita, apapun bentuk ujiannya, entah berupa sakit, entah berupa stres, entah berupa banyak masalah, pasti manusia itu diujikan, Bu. Diuji kesehatan, diuji ekonomi, diuji keluarga, diuji tetangga, pastilah ada ujian, ya. Kalau kita ketika menghadapi ujian itu tidak tasakhut lisan kita, tidak menolak takdir Allah Azza wa Jalla dan berjalan dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka ujian tersebut bisa menggugurkan dosa selama kita mau sabar dan tidak tasakhut. Kemudian yang ke-12, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena Allah yang mengatakan wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillah ghafurur rahim. Siapa yang melakukan amal keburukan atau mendolimi dirinya kemudian dia istighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perbanyak istighfar. Yang ke-13, at-tasamuh wal afu. Mudah memaafkan dan lapang dada. Meminta maaf itu berat, tapi memaafkan kan lebih berat lagi, Bu. Ketika kita mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, maka memaafkan itu bisa menggugurkan dosa. Makanya dahulu ada seorang sahabat, lupa saya namanya. Dia melihat kawan-kawannya datang menghadap Rasul dengan membawa harta-harta yang ada di tangan-tangan mereka. Ada yang membawa emas, membawa perak, membawa apalah dari harta disedekahkan. Sementara satu sahabat ini gak ada benda yang ingin disedekahkan kepada Nabi. Akhirnya di malam hari sebelum dia tidur, dia mengatakan, karena aku tidak bisa bersedekah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, maka aku akan sedekah kepada siapapun yang pernah menyakitiku, aku maafkan sebelum tidur. Jadi sedekahnya memaafkan orang sebelum tidur. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba datang wahyu memberitahu, siapa yang bersedekah tadi malam, katanya. Maka sahabat ini mengatakan, saya wahai Rasul. Teruskan, kata Rasul. Rasul menganggap itu bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti berupa harta. Bisa saja sedekah itu berupa memaafkan kesalahan orang, dan itu bisa menggugurkan dosa. Yang ke-14, tafriju kurbati mi'an mu'minin. Bantu kesulitan orang-orang yang beriman. Yang 15, as-sabru ala syada'id. As-sabru ala syada'id. Sabar ketika diberikan kesempitan berupa kematian orang-orang yang dicintai, seperti kematian anaknya, si mata wayang meninggal dunia, kemudian dia sabar, maka itu diantara sebab diampuni dosa. Kemudian diantara juga yang ke-16 adalah kafalatul yatim, menanggung anak yatim. Dan yang terakhir 17, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu inti daripada penghapusan dosa. Inti daripada penghapusan dosa itu taubat dengan taubatan nasuha. Betul-betul harus taubat dengan taubatan nasuha. Bagaimana caranya taubat dengan taubatan nasuha itu? Ya, pertama ibu berjanji untuk tidak mengulangi. Yang kedua, menyesal dengan dosanya. Yang ketiga, mengikuti dengan perbuatan baiknya. Yang keempat, kalau itu dosanya berkaitan dengan orang lain, kembalikan haknya. Dan jangan bertobat di waktu yang tidak diterima tobatnya, ketika nyawa di tenggorokan atau ketika nyawa terbit dari arah barat. Inilah diantara amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab.
Fadhal. Iya, bagaimana membayar hutang kepada orang yang sudah hilang? Kalau dia mati tak tahu kuburannya, kalau dia hidup entah berantah dia, ahli warisnya pun tak ada. Macam mana cara membayarnya? Kata para ulama, sedekahkan dengan diniatkan pahalanya untuk orang yang kita pinjami uangnya. Hutang 10 juta, mau dibayar tak ada orangnya, kampungnya tak tahu, keluarganya raib entah kemana, pokoknya dia berusaha mau nitipkan sama siapapun tak kenal, sudah enggak ada lagi ribanya. Maka yang seperti ini sedekahkan uang 10 juta itu yang dia pinjam, kemudian niatkan bukan sedekah kita tapi sedekah dia. Ya, jadi disedekahkan dengan diniatkan sedekah orang yang kita pinjami uangnya. Itu dengan syarat apa? Dengan syarat orangnya sudah tidak bisa ditemui. Ustaz, udah saya sedekahkan 10 juta, besoknya datang Ustaz. Cemana ini? Nggak mungkin lah saya ambil lagi duit itu. Maka bayar. Dan sedekah yang 10 juta kembali kepada kita pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Kalau tidak ada soalan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.